Halo, ketemu lagi dengan saya Izul Fitria. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi USBN untuk SD dan sederajatnya. Nah, ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu operasi hitung bilangan cacah, yang kedua operasi hitung bilangan bulat, dan yang ketiga adalah pangkat dan akar bilangan. Nah, materi yang pertama yaitu operasi hitung bilangan cacah. Nah, apa itu operasi hitung bilangan cacah? Operasi hitung bilangan cacah meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, karena meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian, maka disebut operasi hitung bilangan campuran. Nah, jika terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, maka penyelesaiannya dikerjakan dari depan ya. Nah, jika ada perkalian dan pembagian, maka penyelesaiannya dikerjakan dari depan. Nah, jika terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal, maka yang dikerjakan dulu yang perkalian atau pembagian. Nah, lalu jika terdapat penjumlahan, pengurangan, dan pembagian atau perkalian, nah lalu terdapat tanda di dalam kurung, maka yang di dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu yang teman-teman harus ingat ya. Nah, masuk dalam soal yang pertama, yaitu 12.500 dikurang 4.250 ditambah 2.399. Nah, tadi ingat bahwa yang dikerjakan yang paling depan dulu. Nah, yang paling depan berapa? 12.500 dikurang 4.250. Maka hasilnya yaitu 8.250. Lalu ditambah 2.399. Nah, maka hasilnya 10.649. Nah, kalian bisa hitung sendiri nanti ya. Kalian bisa coba. Nah, soal yang kedua yaitu 296 ditambah 13 dikali 17. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam soal ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Maka perkalian dan pembagiannya harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, 296 ditambah, ini dikerjakan dulu ya, 13 dikali 17, maka hasilnya 221. Lalu baru dijumlahkan. 296 ditambah 221, hasilnya 517. Nah, lanjut ke soal yang nomor 3. Bahwa tadi sudah disebutkan juga jika dalam soal ada pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, lalu ada di dalam kurung, maka yang di dalam kurung itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 854 dibagi, kerjakan dulu, 23 ditambah 36 berapa? Hasilnya 61. Lalu dikali dengan 15. 854 dibagi 61 hasilnya 14. Lalu dikalikan dengan 15, maka hasilnya 210. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Sama seperti syarat-syarat operasi hitung bilangan cacah. Nah, di sini ada jumlah
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dan penjumlahan bilangan bulat negatif. Jika ada A ditambah B sama dengan C, atau ini yang negatif, atau A ditambah B sama dengan A min B sama dengan C, atau min A plus min B sama dengan min A ditambah B sama dengan min C, atau min A min B sama dengan min A plus B. Nah, ini jika berbeda, jika tandanya berbeda. Kalau yang di atas jika kedua bilangan bertanda sama ya. Kalau ini jika berbeda. A lebih besar daripada B, maka A ditambah min B hasilnya A min B. Lalu B lebih besar daripada A, maka A ditambah min B sama dengan min B min A. Lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1, yaitu 15 ditambah 21, maka hasilnya 36. Lalu 21 dikurang 11, hasilnya 10. Nah, jika ada min 19 ditambah min 34, maka hasilnya min 19 ditambah 34. Maka hasilnya min 53. Ini 34 ya, maka hasilnya min 53. Ini 53. Nah, lalu soal yang nomor 4, yaitu min 19 dikurang min 34, maka hasilnya min 19 min ketemu min, maka hasilnya plus 34 gitu, seperti ini. Maka minnya di sini plus. Nah, jadi hasilnya min 19 min 34 hasilnya 15. Lalu yang nomor 5, yaitu 24 ditambah min 11, hasilnya 13. Ini seperti kayak gini, 24 min 11 ya. Lanjut ke sini seperti ini. Yang ini soal ini nomor 5 itu seperti yang ini. Nah, soal nomor 6 seperti yang ini. Jika B-nya lebih besar daripada A, maka min 4 dikurang 15, maka hasilnya min 19. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika tandanya sama, maka hasilnya plus atau positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif, seperti min dikalikan dengan min, hasilnya positif. Nah, ini kan tandanya sama, maka hasilnya positif. Begitu juga dengan pembagian. Nah, jika tandanya berbeda, min ketemu positif ketemu negatif, maka hasilnya negatif, seperti pembagian sama. Nah, contoh soal. Contoh, min 6 dikali 12, maka hasilnya min 72. Soal nomor 1 ya ini. Lanjut soal nomor 2.
min 15 dikali min 18, maka hasilnya positif di 270. Nah, soal yang ketiga, 400 dibagi min 8, maka hasilnya min 50. Seperti yang nomor 4, jika tandanya sama ya, plus 5 dikali 5, hasilnya 25. Begitu juga dengan pembagian 5. 25 dibagi 5, maka hasilnya 5. Begitu. Nah, materi yang ketiga yaitu pangkat dan akar. Nah, yang pertama yaitu pangkat 2 atau akar pangkat 2. Nah, yang pertama yaitu pangkat 2. Di mana bilangan hasil pangkat 2 suatu bilangan bulat dinamakan bilangan kuadrat. Pangkat 2 bilangan A dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini A pangkat 2 sama dengan A kali A. Nah, sama dengan B ya. Jadi A pangkat 2 itu sama aja A dikali A. Nah, yang kedua yaitu akar pangkat 2. Nah, ini kan hasilnya B ya, di mana hasilnya B itu sama dengan A kuadrat atau A pangkat 2, di mana A pangkat 2-nya yaitu A dikali A. Atau bisa saja juga dirumuskan sebagai akar pangkat B sama dengan akar pangkat A kuadrat sama dengan A. Nah, agar lebih paham, maka di sini ada contohnya. 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Di mana 6 pangkat 2 maksudnya 6 dikali 6. Maka hasilnya 36. Gitu. Lagi. 8 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. 8 pangkat 2. 8 kali 8. 8 dikali 8. Lalu dikurang 5 dikali 5. 8 kali 8 hasilnya 64. Dikurang 5 kali 5, 25. Maka 64 dikurang 25 hasilnya 39. Ini hasilnya 39. Akar pangkat 25 yaitu berapa kali berapa biar hasilnya 25. A kali A hasilnya 25, yaitu 5 pangkat 2. Maka hasilnya 5. Sesuai rumus yang ini. 8 dikali 18, maka hasilnya 144. Nah, akar pangkat 144 yaitu 12 akar pangkat 12 kuadrat atau sama dengan 12. Nomor 5. Akar pangkat 35 ditambah 100. Maka akar pangkat 36 berapa? Yaitu akar pangkat 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka dikeluarin ya, maka hasilnya 6 tambah 10, hasilnya 16. Selanjutnya pangkat 3 dan akar pangkat 3, di mana pangkat 3 yaitu A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Nah, B akar pangkat 3 yaitu A sama dengan akar pangkat 3
A pangkat 3. Nah, lanjut ke contoh soal ya. Di sini nomor 1, 9 pangkat 3. Di mana 9 pangkat 3 yaitu artinya 9 dikali 9 dikali 9. Nah, hasilnya itu 729. Nah, lanjut soal yang nomor 2. 6 ditambah akar pangkat 3 dari 4913. Nah, jawabnya di sini ya. Berapa? Itu sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Lalu akar pangkat berapa? Akar pangkat 17 kubik. Ini ditambah ya. 6 dikali 6 dikali 6. Maka hasilnya 216. Lalu ditambah akar pangkat 3. Akar pangkat 3 17 pangkat 3 yaitu 17. Nah, 216 ditambah 17, maka hasilnya 233. Nah, ini jawaban dari soal yang nomor 3. Akar pangkat 3 dari 1728. Nah, ini cara yang mudah agar kita tidak mencoba-coba. Misal ini akar berapa ya? Apa akar 11 kali 11 kali 11? Apa akar biasanya kan kayak gitu kita mencoba. Nah, ini caranya gini. Kita pisahkan dulu 3 digit di belakang. Kita tarik. Nah, ini 1. Akar pangkat 3 berapa yang hasilnya itu 1, yang mendekati 1 atau yang sama dengan 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 karena nilai dari sini 1 pangkat 3 hasilnya 1. Jadi yang mendekati 1 hasilnya adalah 1. Hasilnya jadi 728. Karena hasilnya 1, maka ditulis di sini 1. Hasilnya 1 ya. Lalu kita lihat angka yang paling belakang yaitu 8. Nah, temannya 8 itu berapa? Nah, kita lihat dari sini. Agar kita mengetahui biar lebih jelas, kita harus hafal 1 pangkat 3 nyampe 10 pangkat 3 biar kita mengetahui ini. Nah, temannya 2 yaitu temannya 8, 3 yaitu 7. Kalau enggak, misal di belakangnya 3, maka temannya 7. Misal di belakangnya 7, maka 3. Misalkan ini di belakangnya 8, maka 2. Misal di belakangnya 2, maka 8. Selain dari ini, maka hasilnya sama kayak ini. 1 belakangnya 1, 2 kan ini ya. 3 juga. 4 hasilnya 4, 5 5. 6 juga 6 di belakangnya. 9 juga 9, 10 juga 0. Karena di sininya angka paling belakangnya 8 dan temannya 2, maka ditulis di sini 2. Maka hasil dari akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.